Halo Audio Lovers, balik lagi sama gua Kevik. Selamat datang di Media Audio Channel. Oke, di segmen kali ini kita itu akan membahas satu mobil yang dulu pertama kali Media Audio itu review ya, audio mobilnya. Nah, di mobil itu yang apa ya, audio mobil seharga 500 juta. Gak usah lama-lama, kita ngobrol dulu sama Kotenten, ownernya dari mobil Xpander Nanotech. Halo Ko, apa kabar Ko? Halo, kabar baik. Welcome Ko to Media Audio. Ya, ketemu lagi kita. Iya. Akhirnya Kotenten ini datang ke Media Audio. Dadakan sih, makanya lu lihat gue nggak pakai seragam ya kan. Jadi dadakan, Sak, mobil gue udah jadi nih. Coba lu dengerin. Jadi Kotenten ini datang ke Media Audio, minta kita untuk review, terus kasih unjuk ke Audio Lovers. Ini adalah full line up dari Nanotech, bener ya Ko ya? Iya, jadi slogannya One System, One Brand. Jadi semuanya dari kabel, kabel power, kabel speaker, kabel RCA, kabel digitalnya, kabel USB full Nanotech. Speakernya juga 3-way full Nanotech. DSP-nya juga pakai Nanotech, tapi yang DSP-nya itu prototype. Powernya kelas A juga dari Nanotech. Oke, rombakan yang Koko lakuin di mobil ini bisa dibilang nggak 100%? Hampir 100%, hampir 100%. Jadi yang tidak dirombak mungkin yang kabel-kabel yang udah terpasang aja sih. Yang lainnya udah benar-benar dirombak semua, ganti semua. Nah, Audio Lovers pasti penasaran kan sama kosmetik yang ada di belakang itu seperti apa? Yuk kita ke belakang aja lihat kosmetiknya. Yuk. Nah, Audio Lovers, ini dia tampilan kosmetik di mobil Xpandernya dari Nanotech. One System, One Brand. Iya. Kok bisa dijelasin nggak kok? Ini perangkat yang terpasang di belakang ini itu apa kok? Oke. Yang pertama ini mungkin power nih ya, yang kelihatan nih. 1, 2, nih di atas 2. Sebenarnya nanti di shoot ya, di bawah juga ada 2. Totalnya ada 4. Jadi 3-way. Ini 2 channel semua. Kelas A, 220 watt kali 2. Berarti tweeter, mid-range, mid-bass itu satu power, subwoofer, satu power. Jadi totalnya ada 4. Oke. Biasanya kan kalau 4 channel dibagi, tapi ini enggak sistemnya? Iya, enggak. Jadi aku pakein powernya itu 2 channel semua. Gitu. Oke. Terus ini prosesornya masih prototype ya. 10 channel. Nah, kalau yang di atas bukan dari Nanotech, ini dari Acoustic Revive. Jepang juga sih. Itu Schumann. Oke. Oh, ini mata gua nempel di satu. Ini merah-merah apa kok? Itu merah-merah itu nano sticker. Oh, yang kemarin kita bahas itu ya? Ini yang 1 cm. Nah, itu dia. Nanti kalau misalnya sempat nanti di zoom juga, di atasnya juga ada tuh yang 6 cm transparan. Nah, itu dia Audio Lovers yang kemarin itu yang stiker yang harganya 2 juta sama berapa kok? Ya, 2 juta dan 2 juta. 2 juta dan 2 juta itu yang ukurannya yang kecil yang warna merah sama yang gede. Itu dari Nanotech juga. Jadi kalau misalkan Audio Lovers belum tahu, lihat video sebelum ini. Gitu loh. Nah, terus ini subwoofer. Ini subwoofernya 10 in. Nah, kita sengaja minta itu suran rubbernya itu inverted. Terbalik ya? Biasanya kan melongok ke depan, ini ke belakang. Kenapa kok bisa kayak gitu? Dia bisa dapat depth-nya sama, terus buntutnya itu lebih nggak berbuntut. Oh, iya. Jadi lebih clean. Ini kepala RCA-nya? Iya. Gen Nanotech juga kok? Iya. Nah, saya mau kasih tahu. Aku kan nanti pakai DAP nih waktu demo. Nah, di sini ada DSC juga. Tapi DSC-nya itu dari Audio GD. Dari Audio GD. Versi home-nya cuman aku rombak ke 12 volt. Oke, nah ini kalau misalkan Audio Lovers detail ya, di atasnya juga pakai Nanotech Nano Diamond ya, Nano Diamond, terus dia pakai stiker dan juga pakai Nano Resonator. Nah, itu dia, ada 8. Oke, gak usah lama-lama, kita dengerin aja hasil audio kayak apa. Yuk kita masuk untuk dengerin audionya. Nah, Audio Lovers, sekarang kita udah di dalam mobil Xpander ini yang full system one brand dari Nanotech. Tadi sempat pas gue masuk kedengeran, gue jamin lo orang pasti kaget gitu loh. Nah, sebelum itu kita mau denger penjelasan dari Kotenten ini. Ada nggak kok yang diubah dari sini kok? Yang jelas kan speaker dulu ya. 3-way-nya kan kemarin kan kita pakai brand dari Israel ya, aku ganti sama Nanotech. Nah, yang istimewa dari speaker ini adalah tweeternya itu dia chamber. Ya, nanti aku kasih ada fotonya. Fotonya kalau kasih barangnya nanti untuk difoto. Dia ada chambernya. Untuk mid range-nya ini dom mid range.
Nah, terus magnetnya juga cakep. Nanti juga aku kasih fotonya juga. Dan kalau misalnya mid bassnya, ini bahannya dari aluminium, diamond cutting. Makanya mid bassnya naik ke atasnya mudah sekali. Terus subwoofer tadi udah dilihat juga kan yang model inverted gitu. Terus sekarang nih kok yang di sebelah gue nih, ini controller. Iya, controller iya. Cuman kontrol volume. DSP-nya ya. Iya. Untuk kontrol volume doang. Cakep loh. Kayak ya lumayan lah. Apa kayak titanium gitu. Oke, sekarang kita dengerin lagunya itu lewat DAP. Iya. Ini kain nih kok ya. Iya. Kainnya ini aku keluarnya untuk USB. USB kabel digital langsung ke DAC di belakang. Gini kok. Ini kan dari depan sampai ke belakang kan butuh berapa meter nih? Ada 3-4 meter. Aku 3 meter. Oke, 3 meter. Kasih insight ke teman-teman nih. Biar cari kabel yang bagus untuk 3 meter. Semakin jauh kan lossnya banyak kok. Iya, makanya kita pakai bahannya yang bagus sih sebenarnya. Dan buat audio lovers, kalau misalkan prosesornya itu ada di belakang dan tarik ke depan pakai kabel USB, cari yang bagus deh. Kotenten ada jual. Iya, gitu. Pakai kabel yang biasa-biasa aja. Lossnya itu biasanya di mana kok? Jadi begini ya, kalau misalnya kabelnya walaupun digital, kalau kabelnya kualitasnya kurang, dia bawa karakter. Jadi gini, suara berbanding lurus dengan harga. Kabel juga begitu. Jadi kalau misalnya kabelnya pakai yang murah ya sayang gitu ya. You misalnya udah spend DAP-nya mahal, terus DAC-nya mahal gitu, terus kabelnya nggak berani investasi, nanti suaranya akan downgrade. Sayang aja gitu, itu satu. Terus kedua, ngapain kalau misalnya udah pakai DAC mahal pakai kabel murah, udah langsung aja dari DAP direct aja langsung gitu tanpa pakai DAC lagi gitu. Mungkin lebih oke suaranya dibandingin pakai kabel tapi kabelnya kurang oke gitu. Oke. Ya udah, sekarang kita langsung dengerin aja lagunya. Yang pertama Chinese song dulu aja kok. 的气息是回家的小路，路上有我追着你的脚步，脚下边保存着昨天的温度，你抱着我就像温暖的大树，雨下了走好路，这句话我记住，风再大吹不走祝福，雨过了就有路，像那年看日出，你牵着我穿过了雾，叫我看希望就在黑夜的尽处。Kalau misalkan moga aja kedengeran gitu ya, dan gue sendiri juga nggak tahu kalau misalkan itu kaca gelas ya, ting 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 gitu loh, itu gelasnya itu real atau organ gue nggak tahu, tapi kucennya lu dengerin dong, itu senarnya. Terus dia juga ada gitar, ada kalau nggak salah tadi ada gitar ya, lu ada gitar, bodinya lu kelihatan banget. Ini mitanya ya emang kita create sih ya sebenarnya gitu, bukan create dalam arti kata gimana ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong bicara sistem, semuanya tuh sebenarnya udah ada. Nah kalau misalnya sistemnya kurang baik, misalnya perkabelannya kurang baik, dia nutupin. Jadi yang kayak gitu, jadi bisa nggak kedengaran atau nggak samar. Semakin baik kabelnya atau perangkatnya, dia lebih open, makin lebih detail. Untuk next levelnya lagi, mikro detailnya bisa kedengaran. Next levelnya lagi,
dia bisa bikin room juga bagus, dan somehow kalau misalnya dengan treatment tertentu dia bisa bikin room di dalam room ada roomnya lagi gitu. Jadi yang kamu tadi dengar itu kayak misalnya high-nya kan mungkin dengernya kan istimewa gitu, kayak sesuatu denger di sistem lain kok gua nggak denger, di sini kok bisa jelas. Nah itu tuh micro detail, kurang lebih begitu. Sadis sih, kalau gue bisa bilang sih sadis ini. Ini mobil aku create emang buat demo untuk barang-barang tweaking aku. Jadi contohnya begini, tadi sebelum kita dengerin bassnya juga kenapa di atas bisa ada ngebody, full body. Nah itu aku mainin itu di energi minus ion. Nah itu ada yang di stiker. Nanti kita demoin aja, cabut stikernya, suaranya enggak seenergi waktu ditempel stiker gitu. Terus suaranya bisa mengkristal, aku injek lagi di signal RCA. Sorry ya, ini RCA harmonizer, ini injek energi kristal. Jadi suaranya tuh high-nya bisa lebih mengkristal. Jadi bikin istimewa. Nah, ini dia lovers nih ya. Kalau misalkan, aduh, gue mau kristal semua nih, gue pasang 4 biji aja, jebret, banyakin, itu juga salah ya kok? Jadi mesti matching. Jadi gini, ini sama sebenarnya alat tweaking itu kayak senjata sih, kayak pisau bermata dua, bisa melukain diri you atau enggak bisa melukain lawan kan. Kalau kelebihan, bisa gepeng juga suaranya gitu. Tapi kalau misalnya match, ya bisa improve gitu. Makanya mesti dicari penempatan yes. itu gimana nih yang bener gitu loh. Iya. Jadi tapi tiap mobil, tiap sistem emang sih pagunya kurang lebih begini. Tapi mungkin dibedain gini sedikit lebih improve gitu. Oke. Ya oke kok. Sekarang kita dengerin yang mana lagi kok? Kita dengerin lagu yang sama atau lagu yang beda boleh. Nanti kita cobain ini aja nih, nano stiker yang 6 cm. Emang ini kita nggak aku sengaja, ini kan stikernya nih, aku nggak sengaja pasang karena kalau misalnya dipasang paten kan ya, untuk cobain coklatnya susah gitu loh. Ini kalau di YouTube enak kan denger ya? Harusnya sih denger, harusnya sih enak. Dengerin aja. Apa tuh? Rekam kan tapi kan ini? Rekam. Dengerin aja. Nanti gua pasang. Kotor dikit nggak apa-apa lah ya. Sering tutup pasangannya demo orang. 在我心灵的深处，开着一朵玫瑰。 Aku pasang ya. 我用生命的泉水，把它灌溉在玫瑰，我心中的玫瑰，但愿你天长地久，永远把我伴随。 Ada ya pengen gua nih. Bete.
Ya, karena mungkin penyanyi kali suaranya jadi bulat gitu. Coba betotnya sama tadi yang gimana audio lovers, kedengeran apa enggak, detailnya kedengeran apa enggak, sewaktu tadi konten itu cabut, apakah ada perubahan atau enggak. Soalnya sorry kuping gue masih amatir, tapi gue balikin lagi ke audio lovers, apakah ada perbedaan, apakah kedengeran gitu loh. Ya doain kalau misalkan kita punya berkat, kita beli recorder yang lebih baik lagi ketimbang ini gitu, ini gitu loh. Jadi apa yang dicari sewaktu Koko cabut itu, dicabut ini stikernya kok. Stikernya ini kan ini sebenarnya kan mengandung minus ionnya gitu ya. Dia itu kalau misalnya korelasi langsung dengan suara itu dia lebih ada energi. Kalau misalnya you bisa tadi perhatikan stagingnya sedikit lebih up, suaranya lebih ngisi tapi lebih tidak forward, jadi dia lebih light back sih sebenarnya. Mungkin gue nggak nyadarin ya, mungkin gue nggak nyadarin karena aslinya itu udah enak gitu buat gue pribadi. Aslinya itu udah enak karena suara yang dihasilkan dari perangkat audio ini itu nggak gue kan paling nggak demen yang nusuk kan. Setiap kali kalau ada di video gue begini, terus gue begini dikit gitu, itu artinya nyerang di kuping gue. Jadi ya mau nggak mau gue harus mundur gitu loh. Temen di sini enggak, lu nikmatin deh. Makanya gue mau pertanyaan gue yang selanjutnya nih kok. Oke, suaranya begitu enak gitu. Kita bisa nikmatin gitu di mobil. Tapi sewaktu di jalan, apa ada perubahan kok? Ya konsentrasi nyetir aja kalau di jalan. Itu enak banget gitu loh. Maksud gue kalau apakah suaranya itu berubah sewaktu mobil itu di bawah jalan, kan pasti ada getaran lah, ada apalah gitu loh. Oke lah, so-so lah, mirip-mirip lah. Gitu. Tapi sih kalau yang stiker ini sih mainan baru ya buat orang-orang yang seneng mencoba dan tidak merepotkan orang. Maksudnya begini, kalau you upgrade komponen, you kalau bisa solder sendiri ya oke lah, you mengerjakan itu. Tapi kalau misalnya you nggak bisa solder, nggak apa, mungkin mainan kayak stiker ini cuman tempel, cabut, very fun sih. Terus kalau mereka mendapatkan titik yang tepat gitu, terus improve di sistem dia, waduh itu happinessnya kebayar sudah gitu. Beli stiker yang mahal ini gitu. Tapi sih so far dari customer aku yang beli sih pada puas sih. Dan aku udah jual loh ke Hong Kong ini juga. Udah jual. Oh, yang kemarin terakhir ke Hong Kong itu ya? Pokoknya nyobain tempel di atas. Dan mereka order. Jadi mereka order ada satu pemain di sana yang cukup dikenal gitu. Ya dia distribusin ke Hong Kong sama ke China juga sih. Kebetulan dia juga biasa setting untuk kontes yang di China gitu. Oke, berarti Koko ngejualnya bukan sama orang yang sembarangan, tapi orang yang memang udah kawakan. Ya kebetulan passionnya sama ya, seneng nge-tweak ya gitu. Kalau misalnya nanti saya udah upload belum ya, nanti saya upload ya di YouTube ya, sistemnya gila dah, oke dia tweakingnya bener-bener gila. Kalau misalnya lihat mobil saya rame, saya punya nggak ada apa-apanya dibanding dia. Enggak. Potenten mobil nggak ada apa-apanya dibanding mobil dia. Itu semuanya tok iya, gitu banyak loh. sekali. Ada kan di video sebelumnya kan bisa lihat di situ di Alphard ya kok ya waktu itu ya. Iya di Alphard. Di Alphard. Bisa lihat di dashboard itu penuh. Oke kok kita dengerin satu lagu lagi, tapi kalau bisa cewek ya. Ya cewek, boleh deh. Oke, sebentar ya, cari ya.想走在梦里头，天南地
在等一个家，盼望与你能相守。秋水总是不停留，一直往前不回头。风啊风啊轻摇摇，吹得眼泪往下流。依稀记得那年走的时候，你就站在大路口。风啊风啊轻摇摇，吹得岁月白了头。多想回到小时候，天天拉着你的手。Pusing gua nggak bisa ngomong banyak di mobil ini karena gue bisa bilang ini jadi salah satu mobil favorit gue. Gile loh, gak ada yang nyerang loh. Maksud gue jelas detail tapi nggak nyerang, nggak nusuk di kuping. Dah, ini nyeting koko kan? Ya, asal nyeting lah. Enak banget. Jadi ini adalah salah satu mobil demonya dari Nanotech ini karena full line up. Nah, kalau misalkan buat yang tertarik atau penasaran bisa hubungin si Kotenten itu, nomor telepon ada di bawah. Kontak aja. Kok mau nyoba dong, bisa ketemuan apa enggak? Lo nyamperin dia, lo dengerin mobilnya dia. Kalau lo mau coba tweakingnya juga, tapi lo udah nyeting yang bener dulu gitu loh. Lo berarti kan lo kenal sama karakter mobil lo kan, suara mobil lo kayak gimana kan. Nanti lu coba di mobil lu ketemuan gitu di tengah-tengah gitu ketemuan, akhirnya lu coba aja di mobil lo, beda apa enggak? Kalau beda bayar. Kalau beda berarti kan udah pas dong. Colok dengar nangis pingsan bayar ya. Gitu dia. Gue mau coba request satu lagu lagi tapi yang ada bassnya kok. Ada bassnya ya. Ya. Oke. Beuh. Taduh. Ini. Gue inget nih.
satu lagu. Kenapa gue emosi dengernya? Maksudnya kayak ke bawah gitu. Dan ini tuh apa ya? Lu kayak di ruangan lega banget tuh. Lebar ya, itunya apa namanya? Soalnya gue inget lagu ini. Gue inget lagu ini dulu. Ini juga pun kalau nggak salah dengerin di mobil Kokoh yang kemarin apa yang sebelumnya gitu, lupa. Iya, Lupa. Pernah ya. Pernah. Ini pernah. Kalau nggak salah yang pertama kali atau yang kedua kali, gue lupa deh. Nah itu di Audio Lovers tadi kita udah udah present beberapa lagu untuk Audio Lovers. Gimana hasil audionya? Gimana hasil tweakingnya menurut Audio Lovers, kedengeran apa enggak? Silakan berkomentar, tapi ingat berkomentarlah yang membangun. Dan kita sama-sama bangun industri audio mobil di Indonesia gitu loh. Karena gini, kalau kritiknya misalnya membangun gini, kita tuh bikin mobil tuh effortnya, waktunya, biayanya itu nggak sedikit. Iya. Bener nggak? Kalau you cuman misalnya komen untuk ngejatuhin mobil orang atau mobil orang yang lain tanpa ada kritik membangun, ya menurut aku sih nggak worth it ya. Soalnya kita tuh spend time sama spend money-nya tuh luar biasa untuk ngebangun. Begitu pula mobil-mobil teman-teman kita yang lain juga sama gitu. Nah, jadi bukan lu komentarnya itu di mobil ini doang, enggak, maksudnya di mobil-mobil yang lain gitu loh. Karena effortnya kan juga mereka bikin juga kan luar biasa. Betul. Dan untuk ini nih, maksud gua untuk mobil ini Kokoh habis berapa duit kok? Ini bahannya aja ya, mungkin habis sekitar 600 lebih dikit lah. Okay. Bahannya doang, belum instalasi dan lain-lain. Nah, Kokoh buatnya di mana kok? Aku buatnya sama Pak Tony, SAS Audio di MGK Lantai 6. Aku emang udah langganan sama dia ya. Yang bangun mobil yang pertama juga sama dia juga tuh, yang 2 tahun yang lalu. Oh iya, bikin mobil kayak gini aja aku proses mungkin udah more than 6 months ya, jadi 6 bulan dan belum jadi ini. Jadi kita tuh emang effortnya untuk bikin mobil nggak cepet juga gitu. Ya emang sih mungkin ada yang kurang sedikit atau kurang banyak, ya kita tetap carilah, kita improve terus sih. Tapi overall ini karena gini, pilar lu tiap hari duduk lihat di depan, tiap hari lu lihat lo gitu. Maksudnya kalau lu buat asal-asalan kan satu fungsinya juga nggak guna, yang dua juga aduh kok pilar gue kayak begini sih gitu loh. Oh iya sorry, yang pilar yang penting tuh jangan blind spot, kan bahaya. Oh iya, benar-benar. Soalnya apalagi di gua di Innova itu parah, pas nikung begini tuh bener-bener nggak kelihatan. Pilar A-nya itu untuk di Innova itu parah itu. Coba kalau Yusak perhatiin, dia kan ikut apa namanya angle titer sama mid range-nya kan agak nyuri di badan pilar, jadi blind spotnya sedikit sekali. Malah gue bilang ini nggak blind spot karena ya kalau sini kan ini ngambil ke pilar tuh ya. Iya. Kan ada yang sampai diginiin banget gitu kan. Ini enggak. Yang situ juga masih tetap yang kaca apa nih, kaca yang di depan ini masih kelihatan gitu loh. Dan mid range aku gede loh, 4 inch loh ini. Oke. Gitu aja Audio Lovers. Sekali lagi kok thank you udah datang ke MAI dadakan, kasih denger kita. Udah sempetin waktu juga, thank you. Harus dong. Nah, buat Audio Lovers yang tertarik sama produknya ini dari Nanotech, silakan hubungin Kotenten, nomor teleponnya dan kontak personnya pokoknya ada di bawah deh. Ada sosmednya juga. Silakan lihat-lihat, silakan komentar. Silakan hubungin, silakan WhatsApp, silakan temuan, silakan japri deh. Orangnya enak, bisa diajak konsultasi. Lu mau debat silakan debat. Pokoknya debat yang membangun dah gitu. Nah kalau yang nggak percaya silakan nyobain sendiri di mobilnya lu atau di mobilnya Kotenten. Sekian, bye bye. Sak, tadi lupa nih Sak masukin ini. Apa tuh? Ini jadi stiker yang 6 cm itu. Ya. Gua taruh di belakang. Makanya tadi suara DAP-nya kan gila kan, najis. Oke, terus yang merah ini untuk signalnya langsung, ini kalau ini untuk secara keseluruhan. Makanya improve.